sama orang ini. Orang ini salah satu contoh deril karena balasan secara konstan di dunia. Emangnya gimana Ustaz? Orang ini waktu hidupnya itu dihormati, dielu-elukan. Banyak yang ngefans. Pemikirannya banyak dikopas, diambil sama orang-orang yang sejenis dengan dia. Tapi setelah meninggal, langsung Allah hinakan. Langsung dijadikan meme sebagai lelucon dia nih. Dipermalukan oleh orang banyak. Ustadz, Ana belum mengerti gimana ceritanya nih. Oke, yang belum paham, Ane ceritakan kisah orang ini nih. Jadi, orang ini bernama Stephen Hawking. Orang ini salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh di abad 20. Bahkan banyak dapat penghargaan karena pemikirannya yang dianggap bagus untuk perkembangan sains. Sehingga banyak yang mengelu-elukannya, banyak yang hormat ke dia, banyak yang suka dengan pemikirannya. Dia ini lahir pada tahun 1942-an lah di Inggris. Jadi dia ini asal Inggris ya, bukan asal kampung Inggris. Orang Inggris asli, real cuy. Tetapi di umurnya yang masih ke-21 tahun, dia mengalami penyakit. Nama penyakitnya adalah ALS. Apa pula tuh Ustaz? Mobil Ustaz. Mobil ALS. Bukan. Penyakit ini adalah penyakit kelumpuhan secara bertahap. Jadi di umur 21 tahun dia sudah mengalami penyakit itu. Sehingga akhirnya dia nggak bisa berjalan. Dia pakai kursi roda. Kursi roda dia nih lumayan canggih juga nih. Setiap kali dia menggerakkan pipinya, itu mengirimkan sinyal ke komputernya. Komputernya telah diprogram dengan kosakata pribadinya. Uniknya, walaupun dia di atas kursi roda, tetapi otak dia melangkau ke seluruh semesta. Gimana pula tuh Ustaz? Dia pintar. Otak dia nggak mati, walaupun jasad dia, tubuh dia hampir mati lah itu. Hingga dia masih terus belajar dan terus belajar. Apalagi tentang sains, sehingga dia menjadi orang yang sangat pintar di bidang sains. Tetapi kocaknya, kepintaran dia tidak diiringi dengan keimanan. Sehingga banyak pemikiran dia yang kacau secara keimanan. Apa pula tuh Ustaz? Yang pertama, dalam bukunya yang bernama The Grand Design, dia beranggapan bahwasanya alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Bukan diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak menciptakan alam semesta. Bisa pula alam semesta ini tercipta sendiri menurut dia. Yang kedua, dia menyenggol-nyenggol wahyu, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah lah. Dia beranggapan dunia ini bisa dijelaskan cukup dengan sains doang, nggak perlu dengan wahyu, karena wahyu itu menurut dia ya sesat lah. Yang ketiga, dia beranggapan bahwasanya dunia ini termula setelah ada peristiwa Big Bang. Sebelum ada Big Bang, ya dunia ini nggak ada apa-apa. Bahkan nggak ada waktu menurut dia. Jadi tidak mungkin ada yang menciptakan dunia ini. Parah kan? Yang keempat, ini parah nih. Dia beranggapan tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia nih. Jadi alam akhirat menurut dia tuh nggak ada. Jadi kita kalau udah meninggal di dunia, ya udah mati aja. Nggak ada tuh istilah masuk surga, masuk neraka. Nah, itulah pemikiran dia. Dan yang lebih kacau kesimpulannya pemikiran dia, tidak ada Tuhan. Itulah. Yang lebih kocaknya lagi, banyak yang percaya dengan dia. Bahkan pemikiran dia nih banyak diambil oleh orang-orang yang tidak mengakui Tuhan, yaitu orang-orang ateis. Banyak dijadikan perkataan dia nih sebagai dalil nih. Tetapi setelah wafatnya dia di tahun 2018, Allah buka aibnya di tahun 2024 yang lalu. Terbukalah file Epstein. Di file tersebut ternyata ada nama dia. Ternyata dia nih pernah ke pulaunya si Epstein. Taulah pulau Epstein itu tempat apa kan? Orang-orang bilang di sana ada pedofil, ada kanibalisme dan macam-macam lah kelakuan orang-orang bejat di pulau tersebut. Dan dia pernah ke pulau itu. Bahkan banyak yang beranggapan dia salah satu pelaku keburukan di sana. Sehingga orang yang sebelumnya kagum ke dia langsung kecewa berat. Apa-apaan orang ini. Bahkan dijadikanlah dia sebagai meme lelucon. Orang membayangkan tubuh kayak gitu, gimana pula memperkaos orang itu kan? Gimana pula dia menjadi pedofil kalau dia bentuknya kayak gitu kan?
Bahkan ada yang bikin lelucon, dia di atas kursi rodanya tuh ngejar cewek-cewek. Sebelumnya dia sangat dihormati, langsung jungkir balik, langsung dihinakan. Itulah kisah dia. Jadi dari kisah dia nih, kita belajar guys, bahwasanya pengetahuan saja itu tidak cukup, tetapi harus dibarengi juga dengan keimanan. Kalau cuma dengan pengetahuan, ya kita merasa tidak ada yang ngawasi. Jadi kalau nggak ada ngawasi, ya bebas aja. Sama kayak di pulau itu, ya hukum tidak menyentuh ke sana. Akhirnya dia bebas-bebas saja melakukan keburukan. Tetapi seandainya kalau dia beriman nih, beranggapan ada Tuhan, pasti dia beranggapan, janganlah aku lakukan kayak gini, Allah pasti melihat aku. Atau nanti kalau dia merasa, mungkin aku nggak balas di dunia, tetapi aku bakalan diberikan balasan yang lebih di akhirat. Nanti masuk neraka gimana nih? Tapi otak dia tidak ada yang kayak gitu. Dia beranggapan nggak ada alam akhirat. Cemana lagi? Jadi guys, kalau kamu pintar, jangan cukupkan cuma dengan pintar doang, tapi diisi jugalah dengan keimanan. Supaya etikamu, adabmu, perbuatanmu juga menjadi bagus. Bukan cuma otaknya doang. Lihat nih orang ini contohnya, langsung dipermalukan Allah di dunia. Di akhirat, kita tunggulah gimana dia nanti.